Shalom saudaraku, selamat pagi. Kalau hari ini kita masih bisa menikmati hari yang indah dengan harapan yang baru, semua ini adalah karena penyertaan dari Bapa di sorga yang harus kita syukuri. Mari kita panjatkan rasa syukur ini di dalam doa. Bapa, Allah yang maha baik dan penuh kasih dalam kehidupan setiap kami di sepanjang waktu. Pagi hari ini kami awali dengan rasa syukur dan hati yang penuh dengan rasa terima kasih kepadamu. Kami tahu Bapa, kalau kami dapat bangun kembali pagi hari ini bukan karena kami hebat, tetapi karena kami tahu itu semua hanya dari kasih setiamu bagi kami semua yang masih memberikan kesempatan untuk berubah seperti yang Kau mau. Pagi ini, sebelum kami memulai semua aktivitas, izinkan kami meminta petunjuk-Mu ya Tuhanku. Kami mohonkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, tema renungan kita hari ini adalah aman dalam naungan Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Syarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita tercinta, saya percaya selama kita hidup, masalah atau persoalan akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya selama masalah itu sudah atau sedang kita lihat, kita mungkin bisa mendoakan, meminta bantuan, dan mungkin juga memikirkan solusi untuk mengambil tindakan untuk mengatasi masalah kita tersebut. Tetapi saudaraku, bagaimana kalau masalah datang secara mendadak, secara tiba-tiba, di mana kita tidak sempat memikirkan apapun dan tidak ada siapapun di saat itu yang dapat menolong kita? Saudaraku, masalah dapat datang mendadak tanpa permisi. Dia tidak peduli apa keadaan kita, apakah kita siap, apakah kita tidak siap, apakah kita sedang tidak ada masalah lain, atau apakah kita justru sedang dalam banyak masalah. Nah, bagaimana bila kita menghadapi masalah yang datang secara tiba-tiba? Apakah yang harus kita lakukan? Saudaraku, saya akan membagikan pengalaman saya, di mana persoalan begitu besar datang secara mendadak. Kejadian ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Ketika itu saya sedang mengendarai mobil di suatu jalan. Tiba-tiba dengan sangat cepat, seorang anak sekolah dasar berlari tanpa melihat kiri dan kanan. Dia menyeberang tepat di depan mobil saya, dan rupanya karena jalan licin dan berpasir, si anak yang berlari kencang itu terpleset dan terguling menabrak mobil saya. Spontan saya berteriak dengan sangat kencang, "Tuhan Yesus, tolong!" Dan tanpa saya sadari, saya bertindak sangat cepat. Saya mengerem sekuat tenaga dan langsung memundurkan kendaraan saya. Si anak terlihat diam, tidak bergerak di jalanan. Orang banyak mengerumuni saya. Saya pun segera memarkirkan kendaraan sementara, dan lalu orang banyak itu mengangkat si anak dari jalan. Jantung saya berdegup sangat cepat, dan di dalam hati saya terus-menerus saya berteriak, "Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong saya." Persoalannya pun berkembang. Orang-orang yang mengerumuni saya meminta pertanggungjawaban sambil berteriak-teriak, meneriakkan bahwa saya menabrak anak kecil ini. Mereka mulai mendorong-dorong saya dan kata-kata mereka mulai kasar sekali. Saya pasrah pada saat itu. Dalam hati saya berkata, "Tuhan, terjadilah apa yang Kau inginkan."
Di dalam hati ini selalu berteriak, selalu memohon pertolongan Tuhan. Tiba-tiba tanpa saya sadari, ada seorang ibu, dia duduk di pinggir jalan, dia berteriak dengan keras, katanya, "Saya melihat kejadian itu. Anak ini terpleset, bukan ditabrak, tetapi anak ini yang menabrak mobil ini." Mendengar kesaksian si ibu, kerumunan orang itu pun perlahan mulai mencair. Rasa lega yang luar biasa disertai rasa syukur kepada Tuhanku tercinta meluap begitu besar dari dalam hati saya. Dan tidak hanya itu, beberapa menit kemudian si anak pun siuman dan hanya syok, juga luka ringan. Saya pun langsung menawarkan diri membawa anak itu ke rumah sakit disertai beberapa warga setempat. Anak itu kami bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Akhirnya saya pun keluar dari rumah sakit dengan diiringi beberapa orang warga yang sangat berterima kasih. Mereka berulang-ulang mengucapkan terima kasih karena saya, walaupun tidak melakukan kesalahan, tetapi mau menolong si anak ini. Hati saya penuh rasa syukur kepada Sang Penjagaku yang luar biasa, yang tidak pernah terlelap, yang menolong tidak setengah-setengah, menolong saya sampai tuntas. Saudaraku, masalah bisa datang tanpa terduga. Karena itu ingatlah selalu bahwa penolong kita, penjaga kita, yaitu Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, tidak akan pernah terlelap, tidak akan pernah tertidur. Dan ingatlah bahwa Tuhanlah satu-satunya naungan kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa atas semua curahan berkat-Mu bagi kami semua hari demi hari. Ajar kami menyadari kalau Engkau tidak pernah terlelap menjaga kami, dan tidak pernah ada satu hal pun yang terjadi di dalam hidup kami yang berada di luar kontrol-Mu. Terima kasih Tuhanku yang agung. Kami sadar benar kalau kami aman berada di dalam naungan-Mu. Bimbinglah kami dari awal hari sampai akhir hari ini. Biarlah apa yang Engkau inginkan terjadi di dalam setiap kami dan tergenapi. Biarlah perbuatan kami hari ini berkenan dan menyenangkan hati-Mu saja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.